10. Perkenalkan, saya Ibu Rini Meganitias SPD. Di SMPN 110, saya salah satu pengajar dengan mata pelajaran Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi MPLS mengenai wawasan Wiyata Mandala. Untuk itu, marilah kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat, jaga kesehatan, meskipun kita belajar melalui media virtual. Baiklah, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, marilah kita mulai materi MPLS pada kesempatan kali ini dengan membahas wawasan Wiyata Mandala. Apa itu wawasan Wiyata Mandala? Wawasan Wiyata Mandala dibagi menjadi 3 kosakata: wawasan, wiyata, dan mandala. Wawasan mempunyai arti, cara pandang atau penilaian terhadap sesuatu. Sedangkan wiyata mempunyai arti pendidikan. Dan yang terakhir adalah mandala, mempunyai arti lingkungan. Jadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa wawasan Wiyata Mandala adalah cara pandang kita terhadap sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Kemudian, apa fungsi sekolah? Fungsi sekolah dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu sebagai tempat belajar dan sebagai rumah kedua bagi peserta didik. Fungsi sekolah sebagai tempat belajar dapat digambarkan sebagai berikut. Sekolah adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa sekolah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar sebagai inti dari pendidikan. Yang kedua, guru dan peserta didik sebagai subjek pembelajaran. Hal ini berarti guru dan peserta didik adalah pemeran utama dalam proses pembelajaran. Di sekolah terdapat kurikulum yang dalam pelaksanaannya yang diwujudkan dalam berbagai mata pelajaran yang diajarkan oleh guru. Sumber belajar berupa buku-buku pelajaran. Kemudian prasarana penunjang pembelajaran seperti ruang kelas, laboratorium, jaringan internet, dan lain-lain. Terdapat aturan baik yang bersifat akademis maupun yang mengatur mengenai perilaku warga sekolah. Peraturan akademis contohnya adalah bagaimana pendidik agar bisa memperoleh nilai, yakni dengan mengikuti pembelajaran, mengerjakan tugas-tugas, serta mengikuti kegiatan ulangan. Sedangkan peraturan yang mengatur mengenai perilaku warga sekolah dituangkan dalam bentuk tata tertib sekolah, yang di dalamnya mengatur mengenai ketentuan, seragam, perbuatan yang dilarang, serta sanksi-sanksi atas pelanggaran tata tertib tersebut. Selanjutnya, fungsi sekolah sebagai rumah kedua peserta didik dapat digambarkan sebagai berikut. Peserta didik menghabiskan sebagian besar waktunya di sekolah. Hal ini tentu tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar peserta didik menghabiskan waktunya di sekolah, baik untuk belajar, bermain, dan berorganisasi. Guru sebagai orang tua peserta didik. Sama seperti di rumah, peserta didik yang memiliki orang tua di sekolah yakni para bapak dan ibu guru. Selain belajar, peserta didik dapat berinteraksi dan berkonsultasi dengan guru. Fungsi sekolah sebagai tempat belajar dapat digambarkan sebagai berikut. Tempat untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sekolah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar sebagai inti dari pendidikan. Guru dan peserta didik sebagai subjek pembelajaran. Di sekolah terdapat kurikulum yang dalam pelaksanaannya yang diwujudkan dalam berbagai mata pelajaran yang diajarkan oleh guru. Terdapat juga sumber belajar berupa buku-buku dan prasarana penunjang pembelajaran seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan jaringan internet. Terdapat aturan baik yang bersifat akademis maupun yang mengatur mengenai perilaku warga sekolah. Yang kedua, fungsi sekolah sebagai rumah kedua peserta didik dapat dijabarkan sebagai berikut. Peserta didik menghabiskan sebagian besar waktunya di sekolah. Guru sebagai orang tua kedua peserta didik. Teman sebaya, kakak kelas, adik kelas adalah saudara peserta didik di sekolah. Ruang kelas, taman, serta fasilitas lainnya di sekolah tak ubahnya seperti rumah bersama seluruh warga sekolah. Selanjutnya, unsur-unsur Wiyata Mandala. Yang pertama, sekolah. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Yang kedua, kepala sekolah. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan. Yang ketiga, warga sekolah. Warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus bertanggung jawab menjaga nama baik sekolah. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab sekolah dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah, menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, dan tokoh masyarakat. Menertibkan lingkungan sekolah, baik yang berbentuk sarana-prasarana serta tata tertib sekolah. Mengadakan pertemuan baik rutin maupun insidentil yang bersifat intern sekolah, bersama kepala sekolah, pendidik, orang tua, dan siswa. Dan yang terakhir, mengadakan kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah seperti PKS, pramuka, dan lain sebagainya. Selanjutnya, prinsip sekolah. Prinsip sekolah bisa digambarkan sebagai berikut. Karena sekolah juga menjadi suri teladan bagi kehidupan masyarakat dan sekitarnya, serta mampu mencegah sikap-sikap radikal yang akan menimbulkan pertentangan. Sekolah juga menjadi suri teladan bagi kehidupan masyarakat dan sekitarnya, serta mampu mencegah sikap-sikap radikal yang akan menimbulkan pertentangan. Jadi, prinsip yang harus dimiliki sekolah adalah sebagai berikut. Sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil dan merata. Sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Sekolah sebagai wahana pengembangan karakter peserta didik. Sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar atau learning society. Kemudian, bagaimanakah suatu sekolah melaksanakan Wiyata Mandala? Untuk yang pertama yaitu memelihara lingkungan sekolah serta menciptakan ketertiban. Menciptakan suasana yang harmonis dan nyaman untuk peserta didik. Membentuk jaringan pengawasan dan rahasia di sekolah. Menghilangkan segala bentuk perundungan atau bullying di sekolah. Mengisi jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan ekstra lainnya. Nah, anak-anak sekalian, sudah saya paparkan materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Sekarang ada tugas buat kalian di rumah. Simak baik-baik. Pertanyaannya adalah,
bagaimana pendapat kalian sebagai calon peserta didik baru terhadap sekolah kalian saat ini, yaitu SMP Negeri 110. Untuk menjawab tugasnya, kalian harus yang pertama tulis di kertas biodata kalian seperti nama lengkap kalian dan nama gugus. Kemudian tulis jawaban kalian pada selembar kertas. Dan selanjutnya foto hasil jawaban kalian kemudian kirim kepada pendamping gugus masing-masing. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.